saudara dan saudara semua yang saya kasihi, catatan pertama, tidak semua manuskrip yang disebut sebagai manuskrip kuno itu adalah manuskrip yang mengandung pencerahan sejati. Ya. Jadi manuskrip itu yang disebut sebagai manuskrip kuno adalah manuskrip yang ditulis di masa silam. Kualitas pencerahannya tergantung siapa yang menulis pada saat itu. Ya, sama saja dengan buku zaman sekarang. Kalau dibaca oleh generasi yang 1000-2000 tahun ke depan, kan ini jadi manuskrip kuno. Apakah semua buku yang ditulis pada saat ini dan bisa dibaca di masa depan itu pasti tercerahkan? Enggak juga. Ya, maka kita harus setiap manuskrip, entah itu dibuat 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 6000 tahun yang lalu, Islami sungguh-sungguh dengan rasa sejati kita untuk tahu ini mengandung pencerahan apa tidak. Ya, jangan ditelan mentah, walaupun dilabeli sebagai manuskrip yang suci, kan itu label. Kenyataan bisa beda dengan label. Kita yang harus jujur, jangan takut, Islami itu dengan rasa sejati kita. Ya. Nah, kalau perlu pakai metode yang paling sederhana. Setiap kitab manuskrip kuno itu, ya kita ukur aja LOC-nya. Itu kan paling sederhana. Kalau dia mendekat 1000, ya berarti ini adalah manuskrip yang bagus, mengandung pencerahan yang sejati. Tapi kalau LOC-nya 300 ke bawah, berarti kan nggak ada bedanya dengan buku-buku zaman sekarang. Yang itu tidak mengandung pencerahan juga. Bedanya cuma yang itu kuno. Tapi kuno kan tidak berarti tercerahkan. Ya, gitu. Nah, berpegang teguhlah kepada manuskrip yang pasti tercerahkan tadi, yang betul LOC-nya tinggi. Misalnya, Bhagavad Gita itu kan manuskrip kuno, dan ini adalah manuskrip kuno yang berisi pencerahan. Ya, gitu. Karena memang naskah aslinya itu bagus, ditulis oleh orang yang berkesadaran, isinya juga mencerahkan. Tapi catatan, ketika diterjemahkan, belum tentu terjemahannya satu kualitas dengan aslinya. Tergantung yang menerjemahkan. Ya. Jadi misalnya kalau kasusnya Bhagavad Gita, itu kalau naskah aslinya LOC-nya mendekati 1900. Ketika diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nyoman Elit, nah buku terjemahan Nyoman Elit itu kalau di LOC kan 450. Tapi ketika ditulis lagi sama yang orang-orang Hare Krishna itu 250. Jauh gitu. Gitu ya. Nah tetapi tidak semua naskah kuno itu sama dengan Bhagavad Gita. Banyak yang misalnya Pararaton. Pararaton itu kalau diukur LOC-nya under 50. Makanya banyak hoax di situ. Hoax terhadap Sri Kertanegara, hoax terhadap NR dan macam-macam. Apakah ada kebenaran? Ada, tapi kan sedikit. Ketutup oleh hoax tadi. Nah, kembali ke itu, silakan diresapi tetap. Ya. Jangan diterang-mentah apapun ajarannya, walaupun dianggap sebagai manuskrip. Nah, kalau kita bicara tentang kebrahmanaan begini, kita harus membedakan antara brahmana sebagai label, sebagai status sosial, dan sebagai kualitas esensial. Apakah yang dilabeli sebagai brahmana itu pasti brahmana beneran? Ya belum tentu. Sama aja. Emangnya yang profesor itu pasti profesor beneran? Ya belum tentu. Karena itu kan label. Ada yang melabeli. Nah kalau yang melabelinya kagak ngerti, gimana? Ya. Maka kepada siapapun juga jangan selalu oleh label. Jadi ada yang dilabeli brahmana tapi tidak punya kualitas kebrahmanaan. Kalau kita bicara kualitas kebrahmanaan, sebetulnya bicara tentang kemurnian jiwa. Kalau brahmana benar, ini kagak mungkin nyangkut kayak begitu gimana? Ya. Dan utang karma itu begini loh ya. Utang karma itu adalah keadaan ketika kita itu hidup tidak sesuai dengan rancangan agung. Misalnya, kita jatahnya ini kawin dan punya anak. Tapi karena asumsi
saya nggak boleh kawin, saya nggak mau kawin karena yang suci yang tidak kawin. Nah dia itu melanggar ajaran aku. Nah ini bisa punya karena itu bisa begitu. Tapi kan ada orang yang jatahnya tidak kawin, tidak punya anak, bukan dosa buat dia. Jadi case itu tidak berlaku buat semua orang. Gitu. Kalau itu menjadi kewajiban buat semua orang dan case itu berlaku buat semua, pasti dia nggak punya pasangan lah. Kalau masuk neraka semua. Nggak begitu kan? Ya gitu. Nah, kita ini sedang belajar menjadi brahmana, tetapi yang esensial, bukan sebagai label. Kalau Anda sedang mencapai dimensi 21 ke atas, Anda punya kualitas kebrahmanaan meskipun tidak dilabeli sebagai brahmana. Gitu ya. Kalaupun dilabeli boleh brahmana gaul. Karena kalau brahmana ngikutin aturan sosial yang berlaku kan nggak boleh ke kafe ya, ribet. Rugi lah kalau buat kita nggak usah begitu. Kita bebas semua aja. Ya. Gitu ya Pak Gus ya. Oke. Ya. Jadi bapaknya tahu bahwa sebetulnya si Jarak Daru itu berjatah untuk menikah. Gitu. Oh iya, bapaknya katanya nyangkut gitu, bapaknya pusing gitu. Bapaknya tidak menjalani kehidupan sesungguhnya sampai nyangkut begitu. Tapi kan itu kan cerita belum tentu benar juga, nggak tahu kita. Iya makanya, ya harus digali lagi. Benar. Tapi pesannya mending ditangkap. Ya, jadi siapapun juga bisa nyangkut dan gitu aja. Karena label tidak memastikan isi. Ya, maka jangan terjebak pada label yang penting isinya oke. Nah, itu intinya ya. Jadi pada Panglima tidak mesti dilabeli pedandu, brahmana, nggak mesti juga. Yang penting kualitasnya kesahan. Kualitasnya adalah kualitas esensial kebrahmanaan. Apa? Kebijaksanaan, kasih, kemudian cuma itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, kita masuk dulu barang